Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi gambaran salah satu jenis karya ilmiah, yaitu skripsi. Bisa kalian lihat yang pertama di sini sistematika dalam skripsi, yaitu ada judul penelitian. Ini judul penelitian saya sewaktu untuk syarat lulus sarjana. Analisis derivasi dalam antologi cerpen penembak misterius karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, selanjutnya ada lembar pengesahan atau lembar persetujuan. Di sini biasanya ditandatangani oleh dosen pembimbing atau dosen penguji. Yang ketiga ada abstrak. Nah, abstrak ini adalah berupa ringkasan isi penelitian kalian. Jadi, gunanya abstrak ini ketika orang lain ingin mencari rujukan atau kajian relevan untuk penelitian mereka, mereka bisa melihat atau membaca abstrak kita dulu. Nah, di sini isinya yaitu sebagai ringkasan ya. Ada judul penelitiannya apa, tujuannya apa, kemudian metode yang digunakan itu apa, tekniknya menggunakan apa, dan secara umum hasil penelitiannya itu digambarkan di sini semua jumlahnya dan lain sebagainya. Dan ada kata kuncinya yang sering muncul, yaitu derivasi, afiksasi, kelas kata, dan cerita pendek. Selanjutnya ada kata pengantar. Ini seperti biasa, ada ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Ada daftar isi ya. Nah, daftar isi juga ada daftar tabel. Jika ada tabel di sini dicantumkan daftar bagan dan daftar lampiran. Lampiran apa saja yang kalian cantumkan di dalam penelitian kalian. Di sini ada SK Dekan, acara kegiatan bimbingan skripsi, sumber data, dan validasi data skripsi. Di sistematika bab 1 ini ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini isinya apa yang melatar belakangi kalian untuk meneliti penelitian tersebut. Nah, di pendahuluan ini juga ada kajian relevan. Kajian relevan ini yaitu bahan rujukan kalian. Jadi, karya ilmiah orang lain ini dijadikan dasar rujukan kalian dalam meneliti penelitian ini. Cari kajian relevan, maksudnya cari penelitian yang hampir sama dengan yang akan kalian teliti. Nah, jangan lupa disebutkan sumbernya dari mana. Ada fokus penelitian. Fokusnya itu biasanya kan penelitian itu bercabang. Nah, kalian fokuskan ingin menelitinya yang mana aja ya. Difokuskan satu aja. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan. Dilanjut dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah pernyataan. Ini harus berkesinambungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian harus sama. Di sini bisa kalian lihat ya, contohnya nomor 1, afiksasi apa saja yang membentuk kata derivasi dalam antologi cerpen penembak misterius karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, ini kan berupa pertanyaan, berupa masalah. Nah, di dalam tujuan yang nomor 1 pun, ini adalah berupa pernyataan jawaban dari rumusan masalah nomor 1. Mendeskripsikan afiksasi apa saja yang membentuk kata derivasi dalam antologi cerpen penembak misterius. Jadi, di nantinya di bab 4 itu, kalian harus mendeskripsikan afiksasi ini. Ya, yang apa aja yang membentuk kata derivasi. Nah, yang kedua itu kan pertanyaannya, masalahnya kelas kata apa saja yang terbentuk akibat afiksasi derivasi. Nah, di tujuan penelitian yang kedua pun harus sinkron atau sama ya, atau nyambung gitu ya. Di sini kan tujuannya mendeskripsikan bentuk perubahan kelas kata apa saja akibat afiksasi derivasi dalam antologi cerpen ini. 1.6 manfaat penelitian. Jadi, penelitian kalian itu manfaatnya apa secara teoritis dan praktisnya seperti apa. Lanjut bab 2. Bab 2 ini adalah kajian pustaka, kerangka teori atau kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini adalah teori-teori yang kalian gunakan berkaitan dengan penelitian kalian. Jadi, isinya tidak akan sama dengan penelitian-penelitian lain karena
ini berkaitan dengan judulnya, penelitiannya apa, itu kajian teorinya dimasukkan ke sini kan, karena tadi judulnya derivasi, maka teorinya tentang derivasi dan kelas kata. Oke, kita lanjut ya di bab 3. Nah, bab 3 itu ada metode dan teknik penelitian. Metode ini maksudnya metode atau teknik apa yang kalian gunakan yang sebagai alat untuk memecahkan permasalahan atau penelitian kalian ini. Digambarkan di bab 3 ya, metode penelitian. Cara teknik penelitiannya seperti apa, pengumpulan datanya, kemudian pengkodean datanya seperti apa. Nah, pemeriksaan keabsahan, teknik analisisnya seperti apa, menggunakan teknik apa, dan cara-caranya seperti apa. Sumber data penelitiannya dari mana, data penelitian yang dipakai apa, jenisnya apa, kriterianya apa, jumlah datanya ada berapa. Itu masuk ke dalam bab 3. Bab 4. Bab 4 ini ada analisis data dan pembahasan. Jadi, tadi semua pertanyaan yang ada di rumusan masalah jawabannya dibahasnya ada di bab 4 ini. Yang pertama ada deskripsi data dulu. Deskripsi datanya ada berapa, ada yang valid atau tidak. Datanya harus divalidasi. Nah, ini kemarin saya memvalidasi dengan dosen di kampus lain. Di sini ada Dr. Kursahantanti M.Hum, dosen linguistik Universitas Indonesia, dan Pak Dona sebagai dosen linguistik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kemudian ini datanya dengan kodenya, kemudian jumlahnya ada berapa, jenis katanya apa. Nah, masuk ke analisisnya. Di sini sudah ada analisisnya. Analisis datanya seperti apa, jenisnya apa, kodenya, datanya apa, konteks datanya di kalimatnya di mana, dan dianalisis. Terakhir pembahasan. Sebentar, kelewat. Oke, di sini pembahasan hasil akhir itu pembahasan secara keseluruhan ya dari tadi analisis data tersebut. Yang bab 5 yaitu simpulan, implikasi, dan saran. Simpulan ini dibuat 2 tadi karena menjawab dari pertanyaan atau rumusan masalah tadi ada 2, atau berdasarkan tujuan penelitian. Ada imbuhan yang membentuk kata derivasi apa saja, jenisnya apa saja, jumlahnya apa saja. Yang kedua, menggambarkan perubahan kelas kata apa saja, jenisnya ada berapa, dan berapa buah. Nah, sini ada di bagian simpulan. Kemudian implikasi. Implikasi itu pengaplikasian kepada karena ini adalah fakultas pendidikan, maka pengaplikasian kepada dunia pendidikan itu seperti apa sarannya. Nah, ini apa saran kalian untuk penelitian selanjutnya. Dan terakhir yaitu ada daftar pustaka. Semua sumber teori yang kalian gunakan itu harus dicantumkan sumbernya di sini. Cara penulisannya ada di video sebelumnya, bisa kalian tonton ya. Nah, dan terakhir adalah lampiran. Lampiran ini tadi kan yang pertama SK, keputusan dekan. Jadi sebelum kalian meneliti, kalian mengajukan judul penelitian dulu. Ketika sudah di ACC, baru kalian kerjakan penelitian tersebut. Nah, yang kedua itu ada bimbingan skripsi. Karena yang ketiga itu adalah data penelitian, maka data penelitian berupa cerpen. Cerpennya dilampirkan di dalam lampiran. Yang ketiga adalah validasi data yang sudah divalidasi oleh kampus lain. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai contoh karya ilmiah, salah satu jenis karya ilmiah yaitu skripsi. Semoga penjelasan ini atau gambaran ini bisa dipahami, dimengerti oleh kalian. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.